Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesempatan hadir di Masjid Fastabiqul Khairat dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan mengikuti kajian tafsir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan pada kita semuanya. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita. Sudah sampai ayat yang ke-178 dan 179, insyaallah akan kita bahas pada subuh yang cerah ini. Mari kita baca bersama-sama dua ayat ini, 178 sampai 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Hadirin yang berbahagia, kita akan bahas ayat 178, 179 yang kita baca tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala secara umum akan menjelaskan tentang konsep hukum dalam bahasa Indonesia dikenal dengan hukum jinayah, hukum pidana. Dan ini adalah bagian dari kesempurnaan hukum Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, telah diwajibkan atas kalian al-qisasu, qisas, fil qatla, dalam kasus pembunuhan. Apa bentuknya? Al-hurru bil hurri, orang yang merdeka ketika membunuh orang yang merdeka, maka balasannya
dibunuh juga. Wal abdu bil abdi, hamba sahaya yang membunuh hamba sahaya yang lainnya juga sama, dikisos. Wal unsa bil unsa, perempuan yang melakukan pembunuhan juga dikisos. Faman ufiya lahu min akhihi, maka barang siapa yang ufiya lahu, dimaafkan dari saudaranya. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Siapa saja yang mendapatkan maaf dari saudaranya, maka hendaknya ia mengikuti dengan cara yang baik. Dan hendaklah apa? Yang diberi maaf itu keluarganya membayar ada. Nah, dalam bahasa lain itu adalah diat. Kepada siapa? Kepada orang atau keluarga korban yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Famani dzalika takhfifum mir rabbikum warahmah. Ini adalah takhfif. Ini adalah keringanan dari Tuhan kalian dan kasih sayang. Ini luar biasa. Faman i'tada, siapa saja yang melampaui batas, ba'da dzalika, setelah itu, falahu azabun alim, maka dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Ikhwafillah azzakumullah, kalau kita berbicara tentang konsep hukum Islam, maka akan kita dapati bahwa di antara ad-daruriyat al-khamas, atau tujuan diturunkannya syariat itu kan ada 5. Jadi seluruh dalam Al-Quran, dalam hadis, hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Islam, dalam hukum Islam ini, muaranya pada 5 tujuan umum. Maka yang disebut dengan maqasidus syariah, tujuan dari syariat. Yang pertama adalah hifdzuddin, yaitu menjaga agama. Syariat ini diturunkan dalam rangka menjaga agama. Yang kedua, hifdzu an-nafas, menjaga jiwa, menjaga nyawa. Islam ini diturunkan dalam rangka menjaga nyawa manusia agar tidak sembarangan orang membunuh, mencelakai, dan seterusnya. Yang ketiga, hifdzu an-nasl, menjaga keturunan. Menjaga keturunan. Ya. Maka diharamkan zina, disyariatkannya menikah. Supaya apa? Keturunan jelas. Kemudian hifdzu al-mal, ya, menjaga harta, ya kan? Menjaga harta. Kemudian hifdzu al-ird, kehormatan. Nah, ikhwafillah azzakumullah, maqasidus syariah itu yang kita bahas pada ayat ini, ya, adalah pembahasan yang kedua. Apa namanya? Poin yang kedua, hifdzun nafas, menjaga nyawa. Habis mungkin baterainya atau apa ya? Ya. Ya, ini adalah pembahasan tentang hifdzu an-nafas, menjaga jiwa, menjaga nyawa. Bagaimana Islam ini sangat-sangat memperhatikan
ya, kemudian menghormati nyawa manusia itu. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebelum masuk kepada kisos ini. Ya. Silakan buka surah Al-Maidah ayat 32. Surah Al-Maidah ayat 32. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala benar-benar ya, perhatian terhadap ya, nyawa manusia. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila. Oleh sebab itu kami tetapkan pada Bani Israel. Konteksnya memang ini adalah ya, menceritakan tentang ya, hukum yang diturunkan pada Bani Israel. Tapi hukum ini juga menjaga nyawa ini bukan hanya pada Bani Israel, tapi setiap nabi dan rasul misinya adalah menjaga nyawa ini juga. Berlaku. Ya, maka kemudian dalam kaidah tafsir juga disebutkan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi hukum yang diambil itu adalah dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sabab nuzulnya. Nah, apa yang menjadi aturan hukum dari zaman dulu sampai sekarang ini? Annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin, siapa saja yang membunuh satu jiwa bi ghairi nafsin, ya, selain daripada ya kasus pembunuhan. Nah, ini dari kasus pembunuhan. Siapa saja yang membunuh nyawa manusia yang bukan karena faktor bi ghairi nafsin. Ada faktor apa? Membunuh orang lain. Kisos itu tadi. Au fasadin fil ardi, atau yang kedua, dia melakukan kerusakan di muka bumi. Merusak bumi. Apa dosanya? Sanksinya faka'annama qatalan nasa jami'ah. Maka sama seperti dia membunuh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Ini sangat luar biasa kan? Jadi satu nyawa saja dibunuh, dosanya sama seperti dia membunuh seluruh manusia. Ini bagaimana Islam ini benar-benar memperhatikan ini, kehormatan nyawa manusia. Jadi sehingga nanti Islam ini, hukum Islam ini tidak dikotori dengan pemahaman yang keliru bahwa Islam itu sadis, Islam itu kemudian apa namanya, radikal, ya kan, kemudian apa, mudah menumpahkan darah, ya kan, dan seterusnya. Kemudian masalah kisos ini, ini adalah hukum yang menyeramkan, ini adalah tidak manusiawi, dan seterusnya. Ya, maka sebelum masuk ke kisos harus paham dulu bahwa struktur ya hukum Islam, bahwa Islam itu sangat-sangat memperhatikan masalah nyawa manusia. Bahkan tujuan syariat itu diturunkan adalah dalam rangka menjaga nyawa manusia itu. Maka haram hukumnya ya menumpahkan darah. Bahkan jangan tidak sampai pada menumpahkan darah. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat yang lainnya, ya, ayul muslimi akmalu imanan. Orang muslim itu yang paling sempurna keimanannya seperti apa? Ya. Dengan redaksi banyak hadis yang lain dijawab oleh Rasul, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang paling baik itu adalah muslim yang bisa menjaga keselamatan tetangganya, orang-orang yang ada di sekitarnya, dari lisan dan tangannya. Dari lisan saja, hukum Islam ini sangat luar biasa. Menyakiti orang lain dengan lisan saja, dosanya besar. Ya kan? Apalagi dengan gangguan-gangguannya. Bahkan katakan apa? La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Ketika apa? Mendapati tetangganya tidak nyaman dengan tetangga yang lain.
gangguan-gangguan dari tetangga yang lain. Apalagi sampai menumpahkan darah. Gitu. Dosanya bahkan apa? Dalam ayat ini sama seperti dia membunuh seluruh manusia. Bayangkan tuh. Atau dia dosa yang menyerupai dosa pembunuhan ini adalah fasadin fil ardi, merusak bumi. Merusak bumi ini apa? Banyak yang diantara ininya para ulama. Ini para ulama yang menafsirkan, bukan dalam ayat atau hadis. Ini misalnya mengambil tanah gunung. Nah, ini sebenarnya ini merusak kerusakan di muka bumi sebenarnya. Karena apa? Gunung itu adalah pasaknya bumi. Nah, itu. Ini pasaknya bumi. Pasaknya dihilangkan sikit-sikit. Walaupun mungkin secara fikih sah-sah saja jual beli tanah kan? Sah-sah saja. Tapi bisa merusak. Ya, menebang pohon. Termasuk merusak bumi ini adalah ya masalah sampah kan? Ya, sampah ini tidak dibuang pada tempatnya misalnya. Ini juga sama. Sebenarnya ini adalah bagian dari merusak bumi. Jadi dalam Islam itu sangat sempurna sekali. Manusia dijaga sampai kemudian ya ekosistem ya kan yang ada di antara manusia itu juga dijaga. Bahkan terhadap binatang saja tidak boleh zalim terhadap binatang. Ini keindahan hukum Islam. Wa man ahyaha, namun sebaliknya siapa saja yang menjaga kehidupan manusia, lingkungan, faka'annama ahyan nasa jami'a, sama seperti dia menghidupkan atau ya menolong atau berkontribusi ya menghidupi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, termasuklah di antaranya kalau kita nanam pohon, nah, sama seperti kita ya menghidupi ya manusia, kehidupan ini. Pahalanya besar. Bahkan kemudian dalam hadis Imam At-Tirmidzi itu orang yang nanam pohon itu berpahala jariah. Dia akan bermanfaat sampai meninggal dunia, pahalanya ngalir. Nah, ini sangat luar biasa. Wa laqad ja'athum rusuluna bil bayyinati, dan sungguh telah datang rasul-rasul kami kepada mereka dengan penjelasan yang nyata. Summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Tapi banyak di antara manusia yang melampaui batas. Nah, ayat selanjutnya itu apa sanksi orang-orang yang memerangi Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang atau yang memerangi manusia? Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Sesungguhnya apa? Balasan orang-orang yang memerangi Allah, Rasulnya, dan melakukan kerusakan di muka bumi, dosanya ayyuqattalu, dibunuh. Wah. Au yusallabu, disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin, atau dipotong tangan dan kakinya mereka bersilang. Tangan, kakinya. Termasuk nanti orang yang melakukan kerusakan pada harta, orang yang mencuri, di antara nanti dalam hukum fikih Islam itu dipotong tangan kanannya. Masih mencuri lagi, potong kaki kirinya. Masih mencuri lagi, potong tangan kirinya. Masih mencuri lagi, tinggal satu nih. Ya, kaki kanannya. Atau yunfau minal ardi, diasingkan. Ya,
Zalika lahum hizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim. Itu balasannya di dunia, sedangkan di akhirat lebih besar lagi siksanya. Nah, maka dari ayat ini dapat kita pahami bahwa Islam ini ajarannya sangat-sangat menghormati ya nyawa manusia. Ya, ketika ya Rasulullah SAW menyampaikan bahwa apabila kaum muslimin manusia mengucapkan la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa irdhahum. Mereka harus dijaga nyawanya, hartanya, dan kehormatannya. Nah, ini maka ya di dalam Islam sangat luar biasa. Tidak boleh sembarangan. Tusuk sana, tusuk sini, tumpahkan darah orang lain. Nah, namun demikian bagaimana? Ini ajaran sudah begitu prinsipnya. Lalu bagaimana ketika terjadi permasalahan? Ya, terjadi permasalahan nih. Ada kasus, ada orang kemudian membunuh orang lain. Dalam hal ini dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Jadi al-qatlu ya, amdan atau bighairi amdin. Membunuhnya dengan cara sengaja atau tidak sengaja. Kalau ada orang membunuh tidak sengaja, maka tidak kena hukum qisas. Contoh yang tidak sengaja nih. Tiba-tiba misalnya ada seseorang si A, saya pegang bagaimana kabarnya, tepuk-tepuk. Tiba-tiba mati dia. Tepuk-tepuk begini. Ya, meninggal. Nah, itu namanya membunuh bi ghairi amdin, tanpa sengaja. Memang tidak sengaja. Ya kan? Tiba-tiba ada wanita ibu hamil. Tiba-tiba dia tepuk-tepuk sedikit ininya. Ya, kandungannya tiba-tiba dia jatuh kemudian meninggal. Nah, termasuk di dalamnya terjadinya tabrakan, kecelakaan yang mengakibatkan orang lain kematian pada yang si korban. Ini juga bi ghairi amdin, tanpa sengaja, maka tidak berlaku hukum qisas. Ada syibhu amdin. Ada berikutnya itu syibhu amdin. Mirip sengaja, agak-agak sengaja, cuma tidak sengaja dia. Contoh, dia lagi bawa senapan angin, dia berburu tupai, bidiknya dia tupai itu, tiba-tiba ada orang manjat kelapa, itu ujung sana, itunya meleset kena orang lain, yang jatuh bukan tupainya, manusia yang ujung sana. Orangnya. Nah, dalam hal ini itu syibhu amdin, mirip sengaja. Nah, ini juga tidak berlaku hukum qisas. Nah, itu juga kalau ada tentara yang latihan nembak. Ini juga sama. Ini bisa jadi syibhu amdin. Ya. Kalau dia nembak ini, ada orang lewat, misalnya. Nah, ini hati-hati juga, syibhu amdin. Nah, yang ketiga inilah amdan atau qatlu amdin, membunuhnya dengan sengaja. Nah, kalau dalam ini bukan ada karena niat, tapi memang jelas. Dari prosesnya si A membunuh. Ada berapa kasus ya yang viral kan? Itu kan sengaja.
Nah, pembunuhan yang disengaja inilah maka berlaku hukum kisos. Kisosnya apa? Dalam Islam itu sepadan. Kalau bunuh, orang membunuh, ya dibunuh. Kalau dia menampar, maka balasannya ya ditampar juga. Nah, ini luar biasa. Jadi sehingga silakan buka ini supaya ada ini apa namanya pengayaan. Al-Maidah ayat 45. Al-Maidah ayat 45. Ini banyak nih Al-Maidah nih bicara tentang hukum. Wa katabna alaihim, dan sungguh kami telah tetapkan terhadap mereka dalam kitab Taurat pada Bani Israel. Ini juga berlaku pada hukum Islam. Apa itu? Annan nafsa bin nafsi. Jiwa, nyawa dibalas nyawa. Al-aina bil aini. Ada orang misalnya ya mukul orang lain sampai matanya picek. Nah, maka harus dibalas sampai picek kan. Wal anfa bil anfi. Hidung dengan hidung. Kena tonjok hidungnya peot. Patah hidung. Berarti juga dalam Islam kisos. Yaitu apa? Tonjok juga sampai itu. Wal uzuna bil uzuni, telinga dengan telinga. Wasinna bis sinni, gigi dengan gigi. Nah, kena tonjok 2 gigi patah. Maka balas juga. Wal juruha qisas. Nah, faman tasaddaqa bihi. Nah, ini barang siapa yang ya tasaddaqa bihi, dia memaafkan. Nah, ya, memaafkan kemudian dia memberikan diyah, fahuwa kafaratun lahu. Nah, ini maka ini menjadi penebus. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Yang tak berhukum dengan hukum Allah berarti dia zalim. Nah, jadi konsepnya di dalam Islam itu dibalas sepadan. Kalau ada orang nempeleng sekali, boleh dikisos, balas sekali juga tempelengannya. Tapi banyak orang ini melebihi batas. Tempelan sekali malah ditinjunya, digulung sampai apa? Ini juga ini terkadang apa? Melampaui batas. Termasuk di dalamnya ada maling ayam. Orang cuma ngambil ayam. Memang maling dia kan. 1 ekor ayam diambilnya. Babak belur. Maling tuh. Tangkai babak belur sampai ada yang dibakar. Nah, ini juga berlebihan sebenarnya di dalam hukum Islam. Batas kalau mau potong tangan itu adalah seperti 1/4 dinar. 1 dinar itu kalau sekarang 2.500.000. 1 dinar. 1/4-nya berapa? 600 ya? 600, 500. 600-an ya? 600-an lah. 1/4-nya. Jadi kalau orang mencuri itu, dia berhak dipotong tangan. Nah, itu 1/4-nya, 1/4 dinar. Kalau cuma 2.000, 3.000, enggak. Nah, itu hukum takzir. Takzir namanya. Takzir. Nah, takzir itu bisa jadi lebih banyak daripada hukum aslinya. Nah, tapi yang jelas dalam Islam ini adil ya. Ya kalau ada ini ya dibalas juga. Kan gitu kan.
Itu adil. Tapi yang paling utama kalau memaafkan itu lebih utama. Ini dalam cuman kan ada di antara orang ketika dibunuh ahli warisnya ini tidak terima. Tidak bisa memaafkan. Dia akomodir di dalam Islam. Nah, karena tidak boleh ada yang membunuh nyawa manusia sembarangan. Kan gitu kan? Nah, yang dibolehkan membunuh ini di beberapa tempat. Ya. Paling tidak 4 hal boleh membunuh manusia. 1, ketika al-jihad fi sabilillah. Berperang di jalan Allah. Nabi Muhammad berperang Badar gitu kan. Itu boleh. Jangan pula pas perang jihad misalnya lalu kemudian kenapa anda bunuh? Nah, itu kan ya harus kita lindungi nyawanya. Ya habis dia yang dibunuhnya. Yang kedua, kisos ini hak. Kemudian juga adalah ya hukuman zina muhson. Ya, orang yang berzina lalu kemudian dia sudah punya pasangan, suami atau istri. Nah, semua kisos dan seterusnya ini tak boleh dikerjakan, dilakukan atau dilakukan oleh setiap umat Islam, tak boleh. Karena ini hukum jinayah. Yang ini harus ditegakkan. Siapa yang menegakkannya? Adalah ya, hakim. Artinya pemerintah. Walaupun kita tahu hukumnya, kalau jinayat ini tak boleh setiap orang mengeksekusi sendiri. Nah, ini tidak boleh. Nah, harus ada perangkat-perangkatnya. Nah, kayak di Indonesia bagaimana? Ya tidak bisa. Kenapa? Belum ada perangkatnya. Tapi hukuman-hukuman yang lain, misalnya ada hukuman mati, ada juga. Bahkan yang tak termasuk dalam fikih ini hukum fikih, misalnya narkoba. Nah, itu narkoba itu ada yang apa hukumannya hukuman mati. Tembak. Nah, itu hukuman mati. Cuman beda cara mengeksekusinya saja yang berbeda. Kalau eksekusi ininya biasa langsung pancung kan? Cuman ya kayaknya pancung kurang manusiawi, udah tembak saja. Ini sebenarnya sama juga. Sekarang lagi dicari bagaimana supaya ini disuntik. Suntiknya langsung mati orang setelah suntik. Nah, itu. Jadi caranya saja yang kemudian dicari. Kalau hukum asalnya itu ya. Ada yang dihukum seumur hidup, itu juga ada. Ya kan? Nah, cuman kalau di Indonesia ini banyak remisi. Itulah dia. Dari hukuman mati jadi hukuman seumur hidup. Dari seumur hidup nah nanti ada 17 Agustus, hari raya, ada remisi lagi. Lama-lama bebas. Nah, ini dah. Akhirnya apa? Tak ada efek jerah. Gitu. Jadi kalau konsep ini aplikasikan sebenarnya sekarang ini penjara penuh. Bahkan negara kewalahan memberi makan para orang-orang yang masuk penjara yang benar-benar melakukan kesalahan. Ya, sebenarnya kalau tetapkan ini mudah nih. Kalau ada yang mencuri, koruptor misalnya, ya udah dinikahkan di masjid raya, ya dilihat oleh orang-orang, potong. Nah, potong tangan bukan di sini, itu wudhu kita kalau gini. Nah, nih, sini dia tarik sedikit, tarik sini, langsung, putus kan? Ketika putus, ini nanti tangannya ini dikubur. Nah, suruh balik ke rumahnya. Aman kan? Aman. Iya, itu.
Iya. Jadi efek jerahnya tinggi. Saya tak mau katanya dia. Korupsi triliunan. Paling cuma setahun 2 tahun aja. Kan bebas. Lagi ini lagi kan itu. Nah, ini yang kemudian kita melihat ya konstruksinya tadi itu. Maka kemudian ayat berikutnya itu 179 Al-Baqarah, walakum fil qisasi hayatun. Bagi kalian kisos ini ada hayatun, kehidupan. Nah, ini sangat menarik. Kenapa dalam kisos ada kehidupan? Padahal orang itu meninggal kan? Kok ada kehidupan kata Allah? Karena kalau terjadi sekali saja dieksekusi, ya kisos ini, maka akan banyak orang yang hidup. Gitu. Satu saja dieksekusi, maka kehidupan ini menjamin kehidupan banyak orang. Sekarang kan banyak nyawa orang itu hampir tidak ada harganya. Ada ya kan nyawa orang berharga 20 juta, 15 juta, 5 juta pun ada. Bahkan seharga Indomie 1 kardus. Bahkan gara-gara apa? Parkir 2.000. Parkir 2.000, orang bisa bunuh-bunuhan. Bayangkan. Ini kan. Nah, maka kemudian bahkan gara-gara hal-hal yang sepele terkadang terjadi proses pembunuhan. Maka ini ya karena ya tidak ditegakkannya aturan-aturan dengan baik. Nah, ini sebenarnya yang kemudian di dalam fikih Islam harus dipahami secara komprehensif. Jadi tidak bisa hanya hukum Islam itu sadis. Yang diperhatikannya adalah potong tangannya, kisosnya, rajamnya. Itu yang masuk kalau hukum Islam. Padahal tidak mudah sama sekali. Tidak mudah mengeksekusi orang itu. Iya kan? Tidak mudah. Nah, maka di dalamnya pun ada ya efek jerah. Maka kemudian walakum fil qisas hayatun ya ulil albab, wahai orang yang punya akal, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ya bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keistiqomahan kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada yang mau diskusi. Seru kalau nanya pada Waalaikumsalam. Kalau melihat situasi sekarang, sistem pemerintahan kita di Indonesia ini hubungannya malah hukum di luar ketentuan pemerintah seperti hukum adat itu juga baik menurut administrasi, malah pernah diberlakukan di tempat khusus hukum adat. Pemerintah sudah campur penentuan hukum, tapi berjalan dengan lancar konsep. Kecuali ada yang menentang mengatakan bahwa dia tidak akan memakai hukum adat, dia akan memakai hukum adat. Itu baru dikatakan ada tantangan. Nah, seperti di dalam hukum Islam, kita kan punya pengadilan agama. Kenapa di dalam pengadilan agama ini diciptakan secara khusus hukum Islam yang bisa berlaku seperti hukum adat? Padahal kalau saya jelaskan, hukum Islam itu hukum negara kalau saya belajar itu banyak menyangkut istilahnya contoh dari orang-orang barat.
orang Papua, bukan orang-orang Indonesia asli. Kalau memang orang-orang Indonesia asli, lebih baik dia mengatur sendiri. Yang ada yang tidak cocok dengan orang Indonesia itu apa? Kenapa dia takut? Lalu yang pernah saya lihat dan saya pelajari sistem begini. Yang saya tanyakan di sini, siapa yang bertanggung jawab kalau kita mengatur Islam walaupun tidak punya hukum seperti hukum adat. Dan kita di Islam ini kan ada agama yang bertanggung jawab itu siapa? Apakah mereka atau kita semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik ini pertanyaannya. Jadi terkait dengan pengadilan agama, ya kan? Pengadilan agama itu yang dia adili, yang diproses itu yang sudah masuk dalam aturan perundang-undangan kan, yang terkait dengan agama. Rata-rata pengadilan agama yang di ini apa? Tentang apa? Kompilasi hukum Islam. Ada hukum Islam, itu nanti dikompilasi dengan hukum di Indonesia, maka kemudian ada kompilasi hukum Islam. Tapi kompilasi hukum Islam ini bukan menjadi apa? Undang-undang. Nah, tapi menjadi dasar kebijakan. Tapi pembahasannya sangat terbatas. Dia masalah waris, masalah pernikahan, perceraian, apalagi kematian, ya apa hibah, wakaf itu yang terkait ininya. Nah, kenapa tidak dimasukkan aturan-aturan yang dalam fikih Islam, hukum pidana yang ada dalam Islam secara murni gitu kan? Kenapa tidak dimasukkan? Ini sangat-sangat tergantung siapa yang membuat aturan undang-undang. Dan berapa banyak undang-undang aturan kita ini masih adopsinya dulu karena kita dijajah oleh Belanda. Itu masih ada konsepannya dan seterusnya. Maka terkadang apa? Yang menjadi dalil ini adalah aturan hukum Belanda. Nah, kayak itu. Nah, sekarang contohlah dibuat aturan perundang-undangan, misalnya orang yang melakukan hubungan intim suami atau pasangan laki-laki perempuan. Jadi yang kena delik ini adalah bagi yang dipaksa. Kalau suka sama suka, itu tak ada deliknya. Makanya berapa banyak kasus yang viral, para artis apa semuanya, ketahuan kan? Itu bebas. Kenapa? Karena kami melakukannya suka sama suka. Bebas. Yang kena delik itu kalau dipaksa. Bahkan suami yang maksa istrinya melakukan hubungan, istrinya tidak terima, lapor. Nah, bisa dipenjara suaminya itu. Gara-gara dia maksa. Nah. Itu gara-gara. Nah, ini kan aturan yang ada. Nah, pertanyaannya, kenapa kok bisa masuk seperti itu? Ini kembali pada siapa yang membuatnya. Kenapa enggak ini? Ya karena kalau ada orang yang melek hukum Islam, ya wawasan keislamannya bagus, nah mereka menjadi anggota dewan, misalnya sekarang berapa totalnya? 580 kursi, gitu. Tinggal mayoritas siapa? Nah, kalau mayoritas misalnya beriman, bertakwa, semangat keislamannya bagus, nah, kira-kira yang dibuat aturan yang seperti apa? Kan gitu kan? Dibandingkan misalnya nih ya. Oh, yang di sana mayoritas adalah ya kurang paham agama, ya kemudian balah benci agama, misalnya
Mayoritas. Lalu bagaimana membuat aturannya? Nah, kan gitu kan. Nah, ini tergantung. Dan ini sangat banyak sekali. Nah, apa namanya, turunan-turunannya. Nah, semacam itu. Nah, dalam hal ini siapa yang bertanggung jawab kalau ada melakukan itu? Maka kalau kita sebagai warga negara yang baik, pertama kita menjaga diri kita. Satu, kita bagaimana jaga dulu diri kita. Satu. Yang dua, kita jaga keluarga kita. Jadi penjagaannya ya kita dengan keluarga kita jaga. Itu yang kita bisa mampu kan. Yang ketiga, jika kita bisa menjaga masyarakat di sekitar kita, nah kita jaga masyarakat kita. Jadi supaya itu paling tidak peran penting dari kita. Masing-masing muslim, kaum muslimin menjaga dirinya, keluarganya, lalu masyarakatnya yang ada di sekitarnya. Karena kita tidak bisa menjangkau, ya, mengeksekusi dan seterusnya. Ini tidak bisa. Mana yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan. Proses pembinaan, ya, penjagaan, kan gitu ya. Nah, semacam itu. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menjadi fasilitator kebaikan. Nah, kalau bisa di antara bapak-bapak ini yang sudah punya semangat keislaman, ya, dan pemahaman keislaman, nah, kalau ada yang duduk di sana, nah ini maka kemudian ini bisa, ya, bisa maksimal kan gitu ya, memperjuangkan. Nah, Masuk ke lingkaran iblis susah. ah itu dia. Malaikat pun jadi iblis. Kan Ustaz itu udah masuk kan? Iya. Yang apa, imam besar masjid hafal. Nah, Iya. pengaruhnya malah dia yang ikut. Nah, inilah dia apa namanya PR besar lah. PR besar. Nah, maka apa yang secara teknis apa yang bisa kita lakukan, nah itu kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum ada isunya kalau kita mau menerapkan aturan Islam secara real di Indonesia, kita harus secara real di Indonesia, apakah kita harus menerapkan khilafah? Kalau khilafah itu berarti center poinnya kan tidak Islam. Tapi apakah sistem khilafah ini bagus di Indonesia? Kita adalah mayoritas. Iya. Sistem khilafah apakah cocok di Indonesia? Jadi begini konsep. Kalau dalam hukum Islam pada prinsipnya tidak ada konsep satu-satunya dalam hukum fikih yang dalam penerapan hukum Islam itu adalah konsep khilafah. Jadi konsep khilafah ini yang kalau sekarang didengungkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia, ya, itu yang mengatakan bahwa kalau tidak khilafah maka ini kufur, ya. Nah, maka kemudian sistem itu kufur dan seterusnya. Sistem pemerintahan, sistem yang mengatur negara dalam hukum Islam itu tidak ditentukan secara definitif. Makanya konsep pemilihan, konsep bernegara sejak zaman Nabi meninggal dunia digantikan oleh Abu Bakar, sistemnya berubah. Dari Abu Bakar ke Umar berubah. Tidak sama. Umar ke Utsman bin Affan berubah. Utsman ke Ali bin Abi Thalib berubah. Ali bin Abi Thalib ke Hasan Husain berbeda kan? Sebentar aja. Penyerahan lagi.
kemudian kepada Muawiyah berbeda lagi. Sistem di Muawiyah, dinasti Umayyah berbeda lagi. Abbasiyah, dinasti Abbasiyah juga berbeda-beda. Maka sebenarnya tidak ada sistem yang khusus. Maka pertanyaan, kenapa tidak dibuat sistem khusus? Kalau sholat, apakah ada sistemnya tuh? Wudhu dan seterusnya ya. Tapi ini ternyata para ulama mengatakan bahwa sistem ini diserahkan kepada masing-masing. Ya, intinya penerapannya. Misalnya sistem monarki, ya kan? Atau demokrasi, ya kan? Kerajaan. Nah, kita misalnya republik, ada sistem kerajaan, ada apa? Ya. Pemilunya demokratis, ya, demokrasi itu tidak ada masalah. Jadi tidak harus menunggu sistem khilafah. Maka kemudian sistem ketika dikatakan sistem khilafah adalah sistem satu-satunya, ini juga tidak tepat. Ya, di Indonesia ini sebenarnya implementasi hukum Islam sudah banyak sebenarnya. Cuman ada yang belum matching. Di situ ada yang belum match, ada yang belum masuk gitu. Tapi secara umum sudah sesuai. Bahkan aturan-aturan yang ada, contoh misalnya aturan kepolisian. Kalau pakai sepeda motor wajib pakai helm. Pertanyaan, sesuai enggak dengan hukum Islam? Sesuai. Kenapa? Mengamankan kan? Tujuan konstitusi syariah menjaga nyawa manusia. Itu hukumnya sama. Itu sebenarnya nafasnya sama. Jangan ini tak ada dalam aturan pakai helm. Itu biasanya orang itu kan. Padahal itu kalau kita telisik lebih dalam sesuai. Kalau yang bentuknya sesuai seperti itu tak ada masalah. Nah itu. Nah itu ya, itu gambaran-gambaran terkait dengan ini. Jadi hukum yang apa? Yang sudah ada ini sudah bagus. Sudah bagus hukumnya. Tinggal bagaimana memaksimalkan di peraturan, perundang-undangan, penegakan. Ya misalnya penegakan saja, penegakan hukumnya. Aturan sudah bagus, tapi penegakannya yang kurang bagus. Semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita semuanya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.